Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bekam, karena kemarin saya menjelaskan pengalaman saya sembuh asma dengan bekam. Nah, bekam ini adalah suatu tindakan yang menaruh kop secara vakum atau dengan api. Jadi kayak ada angin, kemudian dia ditaruh di titik-titik seperti titik-titik akupuntur untuk menyembuhkan masalah yang dialami masing-masing orang. Jadi sudah ada titik-titiknya nanti di video yang lain. Diharapkan setelah bekam keluhannya berkurang atau bahkan hilang kayak gitu. Dan bekam ini ada beberapa macam, ada bekam kering, ada bekam basah, bekam luncur, dan juga bekam api. Untuk bekam kering, ini kop diletakkan di titik akupuntur, misalkan titik punggung di sini ya, sudah kop di kop kayak gitu ya. Kemudian ditempel beberapa menit, baru kemudian dilepas, sudah selesai. Biasanya mungkin dikasih minyak atau apa. Kemudian itu yang paling aman, tapi untuk benefitnya paling rendah. Kemudian ada dua, bekam basah. Bekam basah ini sering sekali dipraktikkan oleh Middle East atau negara Islam, dan banyak penelitian yang menyebutkan efek terapeutik dari bekam basah dibandingkan bekam yang lain. Dari bekam basah ini, kop misalkan di sini ya, ditaruh di sini sekitar 5 menit atau 8 menit, biasanya 5 menit, habis 5 menit dilepas, baru habis itu dikasih sayatan. Sayatannya itu kecil sekali, kurang dari 2 mm, jadi kecil sekali. Jadi dalam waktu 2 minggu bekasnya tuh udah hilang semua ya. Jadi beberapa sayatan seperti itu, dan kemudian dikop kembali sampai 5 atau 8 menit, kemudian akan keluar darah statis dari di titik sini ya, yang dari beberapa penelitian menyatakan mostly yang keluar adalah darah kotor, darah yang tidak dibutuhkan dalam tubuh, darah yang membuat otot ini sakit. Jadi karena kurang sirkulasi, seharusnya tuh darah itu kan secara aktif sirkulasi. Mungkin karena kita kurang gerak, kita stres, nutrisi kita kurang di daerah beberapa tertentu, atau mungkin kita ada kecenderungan sakit di daerah sini. Nah, itu biasanya ada statis di situ, jadi darahnya sirkulasinya tidak selancar yang lain, misalkan seperti itu. Jadi saat dibekam, dia bisa dikeluarkan. Dan saat pengeluaran ini akan timbul beberapa senyawa-senyawa anti nyeri. Jadi biasanya orang yang gak enak badan setelah diambil darahnya dari bekam itu lebih relax. Jadi biasanya orang itu ngantuk malah ya. Jadi enak pokoknya. Dan setelah itu baru dibersihkan. Itu adalah bekam basah. Nah, kalau untuk bekam luncur, jadi bekam kering tadi ya, bekam kering jadi kop, terus habis itu diluncur-luncur. Itu enak sekali, seperti kayak diurut. Tapi setelah itu biasanya orang akan mengalami gak enak lagi, karena darahnya gak dikeluarin kayak gitu ya. Kemudian bekam api, jadi bekamnya itu gak di kop tapi dikasih api. Jadi biasanya menggunakan kayak gelas kaca, dikasih api, baru kemudian dia biar nempel. Jadi dari panas gelas tadi dia bisa meningkatkan sirkulasi di kulit yang ditempeli gelas tadi, supaya timbul ini efek yang menenangkan buat yang comfort ya buat pasien. Itu adalah beberapa jenis bekam, dan yang saya lakukan adalah bekam basah. Tapi saat bekam basah itu sudah otomatis menggunakan bekam kering, dan sebelum bekam kering biasanya saya bekam luncur terlebih dahulu, dan itu sangat menyenangkan untuk tubuh saya. Jadi semoga tidak diribetkan lagi. Jadi yang akan saya mostly bicarakan di sini adalah bekam basah ya.
Bekam basah ini istilah lainnya adalah hijama. Hijama kalau bahasa Inggrisnya adalah wet cupping terapi. Wet cupping terapi. Oke, jadi kalau kalian punggungnya merasa nggak enak badan, kalian merasa nggak enak badan seperti biasa ya, bukan sampai yang sangat mengancam jiwa, bukan. Atau kalian merasa sesak atau apa, atau gampang lesu, saya sangat rekomendasikan kalian untuk melakukan bekam basah, karena tubuh kita itu kecenderungannya suka dilakukan pembersihan, dan salah satunya adalah bekam basah. Oke, selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan silahkan. Makasih.